Selamat datang di Arapa Channel, tempat di mana kita membahas kisah-kisah horor, penuh hikmah, pelajaran hidup, dan pengalaman nyata. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran. Kisah ini akan mengingatkan kita tentang bahaya bersekutu dengan setan dan bagaimana dampaknya bisa merusak kehidupan seseorang. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun dari cerita ini, karena pasti akan membuat kalian berpikir dua kali untuk memilih jalan yang salah. Yuk kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil yang tenang dan damai. Di desa itu ada seorang pemuda bernama Dani. Nama kami samarkan. Dani adalah seorang yang sederhana, tapi sayangnya ia memiliki sifat iri hati dan selalu ingin mendapatkan segalanya dengan cara instan. Dani bekerja sebagai pedagang kecil, tapi usahanya tak kunjung maju. Ia sering mengeluh karena melihat tetangganya yang lebih sukses, lebih kaya, dan hidup lebih nyaman. Dani mulai merasa bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk mengubah nasibnya. Ia ingin sukses, tapi sayangnya ia memilih jalan yang salah. Suatu hari, Dani bertemu dengan seorang lelaki tua, misterius yang sering terlihat di pinggir hutan. Orang-orang di desa memanggilnya lelaki itu dengan nama Pak Surya. Banyak cerita aneh tentang Pak Surya. Katanya dia memiliki ilmu hitam dan sering berkomunikasi dengan makhluk gaib. Namun Dani yang sudah dipenuhi ambisi mengabaikan semua cerita itu. Ia malah mendekati Pak Surya untuk meminta bantuan dengan suara rendah dengan penuh keyakinan. Dani berkata, "Pak, saya ingin hidup, saya berubah, saya ingin kaya, sukses dan dihormati. Bapak pasti tahu cara yang cepat, bukan?" Surya hanya tersenyum tipis. Ia memandangi Dani dengan tatapan tajam yang seolah menembus ke dalam jiwanya. Setelah beberapa saat, Pak Surya berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus berani memberikan sesuatu sebagai imbalan." Dani terdiam sejenak, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Dani. Surya kemudian memberikan sebuah ritual. Dani diminta untuk datang ke hutan tengah malam, membawa beberapa persembahan dan mengucapkan mantra yang sudah disiapkan. Tanpa pikir panjang, Dani menyetujui semua itu. Dalam benaknya, semua itu hanya ritual biasa yang tidak ada dampaknya. Malam itu, Dani datang ke hutan sesuai instruksi di bawah bulan purnama. Ia meletakkan persembahan dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Pak Surya. Tidak lama setelah itu, angin bertiup kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar dan suasana menjadi sangat mencekam. Dani merasa ada sesuatu yang mendekat, tapi ia tetap melanjutkan ritualnya. Tiba-tiba, ia merasa kehadiran makhluk yang tidak terlihat. Suara berat dan menyeramkan terdengar di telinganya. "Apa yang kamu inginkan, manusia?" Dani yang sudah setengah ketakutan, tapi tetap tergoda oleh ambisinya, menjawab, "Saya ingin kekayaan dan kesuksesan." Makhluk itu hanya tertawa lalu berkata, "Permintaanmu akan terkabul, tapi ingat, kamu akan membayar harga yang mahal." Dani mengangguk tanpa ragu, berpikir bahwa itu hanyalah ancaman kosong. Setelah malam itu, hidup Dani berubah drastis. Dagangannya laku keras. Ia mendapatkan banyak pelanggan dan uang mulai mengalir deras dalam waktu singkat. Dani menjadi orang terkaya di desanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Semakin lama, Dani merasa ada yang aneh. Ia sering mendengar suara-suara di malam hari, merasa diawasi,
dan mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Tubuhnya mulai lemah, wajahnya terlihat tua, dan ia kehilangan semangat hidup. Selain itu, hubungan Dani dengan keluarga dan tetangganya menjadi semakin buruk. Orang-orang mulai menjauhinya karena sikapnya yang semakin angkuh dan temperamental. Puncaknya, suatu malam, Dani didatangi oleh sosok hitam besar dalam mimpinya. Sosok itu mengingatkan akan perjanjian yang pernah ia buat. Waktunya sudah hampir habis manusia. Siapkan dirimu untuk menepati janji. Dani terbangun dengan tubuh gemetar dan penuh keringat dingin. Ia akhirnya menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Namun penyesalan datang terlambat. Ia mencoba mencari Pak Surya untuk meminta pertolongan. Tetapi lelaki tua itu sudah menghilang tanpa jejak. Dani pun mencari bantuan dari seorang ustaz di desanya. Setelah menceritakan semua, ustaz itu hanya menggelengkan kepala. Dani, kamu telah membuka pintu bagi setan untuk masuk ke dalam hidupmu. Satu-satunya cara adalah bertobat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun. Tapi ingat, jalan ini tidak akan mudah. Dani mulai menjalani proses tobat. Ia rajin beribadah, berzikir, berdoa. Namun gangguan makhluk gaib itu tidak berhenti. Ia sering merasa tubuhnya berat saat sholat, mendengar suara-suara yang menyeramkan, dan bahkan melihat sosok-sosok menakutkan di rumahnya. Tapi Dani tidak menyerah. Ia terus memohon ampun dan perlindungan dari Allah. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya hidup Dani mulai tenang. Ia kehilangan semua harta yang ia dapatkan dari persekutuan dengan setan, tapi ia merasa damai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ada hubungannya dengan kekayaan, melainkan dengan ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Arafah Channel, kisah ini adalah pelajaran besar bagi kita semua. Ambisi yang berlebihan dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan seringkali membawa kita pada jalan yang salah. Jangan pernah tergoda untuk bersekutu dengan setan atau memilih jalan yang dilarang oleh agama. Ingat, rezeki datang dari Allah, dan hanya dengan usaha yang halal serta doa yang ikhlas kita bisa meraih kebahagiaan sejati. Semoga kita semua terhindar dari godaan setan dan selalu berada di jalan yang diridhoinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagai kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.